bangun lagi. Dokter, Kak Silvi, ayo segera bergegas tolongin mereka, Dok. Aduh, siang-siang gini pakai ada maling segala lagi. Cepetan, Dok. Namun Bu, ya rame-rame Bu. Ada giring-giring monyet. Giring monyet? Ya. Boleh saya ikut Bu? Ya boleh. Waduh. Tan, ini ada warga lagi giring-giring monyet. Dokter mau ikut nih. Ayo sini kita ikut. Ayo. Wela, dalah. Otan kira ada maling beneran. Ternyata warga lagi giring nyemot. Maksud Otan monyet. Tapi kenapa Sobat Otan mesti digiring ya? Apa yang salah dari Sobat Otan ini, ibu-ibu? Coba jelaskan sama Otan. Siapa tahu kan kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Stop. Aduh, kita boleh ngiring monyet, tapi jangan disakitin ya, jangan dilempar-lempar. Oke? Syukurlah. Untung saja ada dokter dan Kak Silvi yang bantu ingetin warga untuk tidak menyakiti Sobat Otan ini. Ingat ya teman, apapun masalahnya, menyakiti Sobat Otan bukanlah solusinya. BTW, dari tadi Otan masih penasaran nih alasan kenapa warga menggiring si monyet ekor panjang. Bu, ini kunaon ngiring monyet teh naon? Olah, cau, pisang. Selain pisang naon wae biasana ku monyet? Olah. Dan lihat nih, ini jadi alasan warga menggiring monyet karena ini perkebunan warga ya. Banyak dirusak sama monyet tuh, lihat. Walah, Otan paham sekarang, Dok. Pantesan aja warga giring monyet rame-rame dan pakai kentongan. Ternyata malingnya kamu ya, Sob. OMG. Pada banyak kasus, monyet ekor panjang turun ke pemukiman karena mencari makanan. Hal ini tentu dikarenakan sumber makanan di habitatnya mulai berkurang. Jadi tidak heran, banyak petani dan warga menganggap Sobat Otan yang satu ini sebagai hama yang mengganggu. Namun usut punya usut, dari informasi yang Otan dapatkan, ternyata kegiatan giring monyet ini sudah menjadi tradisi dari warga desa Sindang Ratu, Kabupaten Lebak, Banten. Saat menggiring monyet, biasanya warga akan membawa kentongan bambu atau kohkol sebagai alat bantu. Tan, jadi kita cukup menggiring monyetnya sampai sini karena ini udah masuk perbatasan antara hutan sama desa. Kita tidak boleh masuk ke dalam, itu ekosistem takutnya terganggu. Untuk bisa hidup saling berdampingan, kita juga harus menjaga ekosistem tempat tinggal Sobat Otan. Sehingga makanan di alam bisa mencukupi kebutuhan Sobat-Sobat Otan. Dok, apaan tuh? Kayaknya ada yang terjerat tuh. Oh iya, yuk kita sana yuk. Ayo, Dok. Waduh. Tan, ini ada monyet yang terjerat nih. Nah, tapi nanti bakal dirilis ya Pak ya? Aduh, digiring boleh, tapi dijebak jangan dong. Paling kan dokter mau kasih sedasi nanti ya, agak obat bius biar mempermudah eksekusi. Takutnya kalau ada luka dia malah nyerang balik kita, bahaya. Sabar kamu ya Sob. Dokter Chandra cuma kasih kamu obat penenang dalam takaran yang sesuai kok. Biar kamu rileks dan nantinya bisa segera dilepaskan dari jeratan. Dok, dijeda dok ya dok. Waduh, oke. Tunggu sudah sih. Tunggu sebentar. Wah, masih ada lagi ternyata. Untung ada Dokter Chandra di waktu dan tempat yang tepat untuk menyelamatkan sobat-sobat Otan. Dok, itu ada satu lagi monyet yang terjerat, kasihan. Aduh, kenapa lagi nih? Hati-hati dok, monyetnya berontak tuh sampai dia menyeringai gitu. Mas, bisa cariin bambu? 1 meter lebih. Lagi-lagi dokter terpaksa harus memberikan obat penenang teman. Hal ini dilakukan agar saat proses melepaskan ikatan jerat dapat dilakukan dengan cepat. Ya, tepat sasaran dok.
Ini dokter udah berhasil tulup. Kita tunggu beberapa saat sampai dia tertidur. Sepertinya efek obat penenangnya mulai bereaksi tuh. Tatap mata Ojan. Mata Otan maksudnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, kamu akan tidur lebih dalam dan lebih tenang ya, Sob. Akhirnya kamu bisa tertidur pula, Sob. Selfie sama Bapak. Dok, kayaknya ini monyetnya ada terluka deh. Harus dikasih tindakan. Aduh, Tan, ternyata lihat nih. Ada luka, ini seperti kesayat. Ini, waduh, ini besar sekali, harus dokter langsung jahit. Nah, takutnya infeksi. Waduh, Otan suka nggak tega liatnya, Dok. Tapi Otan percaya kok, Dokter Chandra pasti akan selalu membantu menyembuhkan sobat-sobat Otan. Tindakan menjahit bagian yang terluka ini juga harus dilakukan dengan ketelitian dan ketepatan, teman. Mengingat obat bius atau obat penenang yang diberikan dokter juga hanya bertahan sekitar 1-2 jam saja. Sekarang dokter mau kasih antiseptik sama antibiotik karena lukanya takutnya udah lama, takutnya ada infeksi yang masuk. Syukurlah, akhirnya si monyet ekor panjang selesai juga diberikan pertolongan oleh Dokter Chandra. Makasih ya, Dok, udah bantuin dan kasih pertolongan sama Sobat Otan. Wah, oke Tan. Ini, wah ini datang lagi juga Tan. Ini walaupun masih terbius, ini aman. Nanti nunggu sadar, baru kita rilis. Oke, semuanya sudah? Kita berangkat ke sana ya. Jaga satwa kita. Fair in the wild. Ayo. Berangkat. For your info nih teman, sebagai bentuk kepedulian dan sudah menjadi bagian dari tradisi warga di Desa Sindang Ratu, akan melepasliarkan kembali jika ada monyet-monyet yang terkena jerat. Serta mengingat agar monyet-monyet ini tidak kembali ke pemukiman, dokter dan warga akan membawa ke tempat yang sangat jauh dari aktivitas warga. Makanya tidak heran, jalur yang ekstrim dan jalanan yang licin pun ditempuh untuk bisa mengembalikan sobat-sobat Otan ini ke alamnya. Oke, lanjut lagi Tan. Sungguh butuh perjuangan yang luar biasa ya teman. Semangat ya dok dan para warga. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang, dokter dan para warga Desa Sindang Ratu tiba juga di tempat pelepas liaran si monyet ekor panjang ini teman. Uniknya, sebelum pelepas liaran sobat-sobat Otan ini, ada tradisi sedekah alam yang dilakukan oleh sesepuh sebagai bentuk rasa syukur. Nah Tan, antara makhluk yang ada di hutan, hewan-hewan, dan kita manusia itu harus hidup seimbang dan berdampingan. Ini dia nih momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu. Momen di mana sobat-sobat Otan akan bisa kembali bebas dan pulang ke tempat asalnya. Wah, Otan seneng banget lihatnya teman. Otan terharu nih. Oke Tan, monyetnya berhasil dirilis ke hutan Karhun. Jaga satwa kita, fair in the wild. Dokter, rumah siapa itu mau digusur? Waduh, awas dong. Untung aja masih bisa ketahan. Kalau enggak kan bisa ambiar itu rumahnya. Lagian Pak Dokter sama warga sebenarnya lagi ngapain sih? Om Editor, coba kita flashback sedikit dong. Walah, ternyata Dokter dan Kak Silvi lagi ikut tradisi gotong leuwih teman. Dan kira lagi ada penggusuran. Maafin Otan ya dok.
pemilik pindah rumah ke tempat yang baru. Jadi, Loit yang merupakan tempat penyimpanan hasil panen padi pun ikut berpindah mengikuti tempat sang pemilik. Lutan, ini berat banget. Nih, selain harus menahan beban, ini harus benar-benar bekerja sama antar ini warga. Tapi Otan salut dok sama warga di desa Sindang Ratu ini karena tradisi gotong loit ini masih tetap ada. Di mana tradisi gotong loit ini merupakan simbol gotong royong yang menjadi identitas negara kita. Keren maksimal pokoknya. Tapi dari tadi Otan perhatiin, kok seperti ada sesuatu ya di loitnya. Teman di rumah ada yang perhatiin juga nggak? Tan, nih uniknya di tradisi ngangkat loit ini ada burung hantu. Wah, burung hantunya jenis Tito Alba. Dia tuh punya peran, dia sebagai penjaga si loit ini dari hama yang memakan padi, yaitu tikus. Tuh, Tan. Akhirnya, berkat kerjasama yang baik, kamu sekarang tinggal di tempat baru, Sob. Lumayan lah, hitung-hitung refreshing dengan suasana baru ya, Sob. Pak. Ini Tan. Ini padinya dimasukin ke loit. Jadi emang fungsinya loit itu untuk menyimpan padi. Kini pemilik loit tidak perlu khawatir lagi, teman. Karena sang penjaga loit, si Tito Alba, termasuk hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Astaga naga, baru Sobat Otan mau leha-leha dengan tempat barunya. Udah kedatangan tamu tadi undang aja. Hei, kamu tikus, berani-beraninya kamu mau masuk loit yang dijaga si Tito Alba? Waduh, nekat kamu ya, Kus. Tuh kan, Otan juga bilang apa? Tanpa ampun, Sobat Otan si Tito Alba langsung menerkam si tikus, teman. Emang gak kaleng-kaleng kamu, Sob, menjadi penjaga loitnya. Rame-rame ada apa lagi nih? Kenapa pada mukul-mukul kayu ke bawah di area sawah? Sebenarnya lagi pada ngejar apa sih, Dok? Kak Silvi, coba kasih tahu sama Otan. Oh, Tan, ini dokter lagi gropiokan tikus nih. Nanti tikusnya kalau udah dapat dikasih ke burung hantu sebagai santapan. Walah dalah, ternyata lagi pada gropioan tikus toh. Kirain Otan lagi mau tawuran bawa kayu-kayu segala. Gropioan atau masyarakat Banten menyebutnya ngepung beurit adalah kegiatan untuk mengusir dan memburu hama tikus yang menjadi musuh bagi petani. Tan, nih lihat, dokter dapat nih tikus-tikusnya. Oh, ibu-ibu juga dapat. Wih, ibu juga dapat. Kearifan lokal ini memang dilakukan secara massal. Pasalnya, serangan hama tikus dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal panen. Selain kegiatan ngepung beurit ini, warga juga telah membuat rubuha alias rumah burung hantu yang berfungsi sebagai tempat tinggal Sobat Otan si Tito Alba. Tito Alba yang merupakan salah satu predator terbaik untuk memangsa tikus memiliki kemampuan terbang senyap, cengkraman kaki yang kuat, menjadikan burung hantu yang satu ini dapat diandalkan banyak petani. Tan, ini bentuk dari simbiosis mutualisme, di mana masyarakat menjaga keberadaan Tito Alba, si burung hantu. Nah, burung hantu memberikan manfaat dengan menjaga padi-padi dari serangan tikus. Saling menguntungkan kan, Tan? Wah, lagi-lagi Sobat Otan si Tito Alba dapat diandalkan ya teman. Kermaks kamu Sob, keren maksimal. Dok, ada
Mana? Biar. Tan, ada ular yang lagi memangsa tikus. Kita biarkan, kita jangan sampai ganggu ekosistem, bahkan rantai makanan. Ayo, kita kembali. Ayo. Kita jangan sampai mengganggu ekosistem yang ada dan rantai makanan alaminya. Selama sobat-sobat otan ini tidak membahayakan, kita harus saling menjaganya. Kanon. Allah, yang kunaon ya. Aduh. Ya udah, kita taruh ke tempat aman dulu. Ayo Silvi. Kenapa lagi ini sobat otan, Dok? Tan, ini burung hantunya kasihan banget. Lihat. Wah, untung saja ada Dokter Chandra dan Kak Silvi yang sigap membantu sobat otan. Saat melakukan tindakan medis seperti ini, kebersihan menjadi hal yang penting, teman. Kemudian, langkah selanjutnya, dokter akan mengidentifikasi dan mendiagnosa apa yang menyebabkan luka atau sakit pada sobat otan. Tan, lihat nih. Tuh nih, bahaya banget. Nih buat siapapun kalau main layang-layang, benangnya kalau sudah main jangan sampai berserakan di mana aja. Tuh, dengerin ya apa kata Dokter Chandra. Buat siapapun dan dimanapun kalian berada, jangan buang tali benang apapun sembarangan ya. Karena bisa saja sobat otan yang jadi korbannya seperti ini. Jadi lukanya ternyata tidak terlalu dalam, cuman karena berdekatan dengan pembuluh darah di kulitnya jadi agak berdarah dikit. Tapi ini bisa sembuh, Tan. Yang, kayak amontos dugi bumi, manukna dilebatkan kana kandang, terus diberi dahar, dihuapan, nya, emetere cager, nuloba, tong diganggu, sina istirahat. Syukurlah, otan lega dengernya. Makasih ya Dok sudah mengobati sobat otan. Tolong dijaga dan dirawat baik-baik ya sobat otan yang satu ini, biar nanti dia bisa terbang kembali dan membantu mengendalikan hama tikus. Mereka berdua sedang apa ya? Apa jangan-jangan mau ambil sobat otan? Dokter, coba dicekidot, Dok. Ya aya endog burung jeung anak-anak, Dok. Oh iya. Ayo endog nanya. Maaf ya kakak-kakak, otan ada berprasangka yang enggak aja. Ternyata lagi lihat kondisi sobat otan yang bertelur dan anakannya. Mumpung ada Dokter Chandra, kita sekalian minta cek kondisi telur dan anakannya aja ya. Tan, di dalam ada 2 telur. Yang satu kondisinya masih bagus, mungkin sebentar lagi menetas. Kalau yang ini baunya aja sudah menyengat, ini kemungkinan gagal menetas. Biasanya kalau gagal menetas itu karena faktor ada guncangan atau pada saat dirami tidak bagus induknya, jadi suhunya berubah-ubah, berganti-ganti, itu berpengaruh. Ini takutnya mengganggu telur yang masih sehat. Ini saya kasih ke warga aja. Nih ya. Dok, lemah anak kumaha, Dok? Anak nak? Mana anak nak? Itu Dok tuh, di dalam anaknya ada 1. Oh, segenap. Wah, iya, ternyata ada anakannya yang sudah menetas, teman. Otan bahagia banget liatnya. Kamu masih lucu sekali ya, Sob. Tan, ini anak burung hantunya nih. Ini diperkirakan usianya 1 mingguan lebih. Ini kalau dokter lihat kondisi fisiknya ini cukup sehatan. Cuman tadi berisik banget, kemungkinan dia lapar. Ini dokter mau kasih makan. Nih, coba kasih makan tikus yang tadi. Oh iya Tan, nih ada tikus yang tadi kita dapat. Kamu lahap sekali makannya, Sob. Ini bukti kalau kondisi sobat otan yang masih cilik ini kondisinya baik, teman. Otan benar-benar bahagia liatnya. Bahasa kerennya sih speechless gitu. Otan doakan semoga sobat-sobat otan si Tito Alba ini tetap dijaga dan dirawat baik oleh warga di sini. Jaga ya, Jangnya. Jaga satwa kita. Fight in the wild.